Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang kita lautan, di depan kita musuh, dan kita tidak dapat melarikan diri. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat ke bumi Andalusia untuk menjemput Syahid atau meraih kemenangan. Torik bin Ziyad, Panglima Penakluk Andalusia. Hampir dalam semua literatur selalu menjelaskan tentang dakwah bukanlah sesuatu yang berjalan mulus. Sebab pada dasarnya dakwah merupakan bahasa pergerakan yang penuh dengan rintangan, fitnah, dan tantangan yang tak sedikit. Kita dapat melihat bagaimana sejarah hidup Rasulullah SAW, pembunuhan dan ancaman kematian membayang dalam kehidupan sehari-hari sebagai konsekuensi logis atas kepemimpinan dakwah yang dijalaninya selama 36 tahun. Untuk itu, Anda yang mengharapkan pujian, pengakuan, dan jabatan atas segala kemanisan hidup dapat dipastikan Anda berada di arah jalan yang salah jika mengharapkan itu semua datang di jalan dakwah. Seperti kisah Torik bin Ziyad, seorang budak belia dari suku Barbar di Afrika. Pertemuan dengan dakwah Islam membawanya ke medan perang, menghabiskan hidup bersama jihad fisabilillah. Siapa sangka takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala membawanya ke bumi Andalusia sebagai panglima perang pasukan Islam, mengemban tugas dakwah untuk menaklukkan kezaliman Raja Roderick dengan bahasa pedang. Atas keberhasilannya dalam menaklukkan Andalusia, seorang sejarawan barat, Philip Kahiti, memberikan komentarnya, penaklukan Spanyol adalah perjuangan pertama dan terakhir yang paling sensasional untuk bangsa Arab. Mereka berhasil menaklukkan wilayah Eropa terluas dan memasukkannya dalam naungan kekuasaan Islam. Diakui adanya penaklukan Andalusia memang berdampak luas kepada perubahan sosial di wilayah tersebut. Revolusi sosial meledak, kebebasan beragama diakui dan dijamin pemerintahan Islam. Mereka menjalankan dengan patuh perintah wakil khalifah Islam di Afrika, Musa bin Nusair, yang mengatakan perubahan sosial positivistik ini menandakan Islam mampu membantahkan pandangan kalangan non-Islam bahwa jika Islam berkuasa maka berpotensi terjadi kekacauan yang besar. Faktanya, Andalusia menjadi kawasan teraman dengan dua pilihan, penduduknya memeluk Islam atau membayar zakat kepada kekhalifahan Islam. Konsep keamanan penduduk dari Andalusia itu tercemin dari perkataan Musa bin Nusair. Saya berwasiat kepada kalian semua, taatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW, dan pemimpin kalian. Niscaya kalian akan bahagia dunia dan akhirat. Berperanglah kalian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan karena harta ataupun nama. Saya berwasiat kepada kalian, janganlah membakar tanaman atau desa dan juga pepohonan yang berbuah. Janganlah membunuh wanita dan orang tua kecuali jika mereka bersenjata, dan jangan membunuh anak-anak. Jangan pula membunuh mereka yang berlindung di dalam rumah atau tempat beribadah. Sungguh sebuah pesan yang halus, bermakna dalam dan menyiratkan kepastian betapa luhurnya adab perang dalam Islam. Modal ketaatan itu yang mengiringi sekitar 12.000 prajurit yang terbaik di Islam dalam mendaklukkan Andalusia. Angka 12.000 terhitung cukup besar, namun untuk memilihnya bukan persoalan mudah. Tapi kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual Torik bin Ziyad berbicara dalam memilih 1.000 orang pasukan tersebut ketika dihadapkan kepada keputusan untuk memilih 12.000 prajurit. Torik menetapkan standar spiritual sebagai bekal bertarung di medan perang. Dalam memilih dan memilah pasukan, Torik menetapkan adanya dua indikator. Prajurit Islam terbaik, yakni siapa di antara pasukan yang tak pernah meninggalkan sholat fardu dan tak pernah absen dalam menjalankan duit tunggal atau sholat tahajud dan witir. Satu alasan strategis atas indikator Torik adalah kekuatan spiritual yang merupakan suatu fondasi yang dasar
dalam menjemput kemenangan. Torik belajar sepenuhnya bagaimana sholat menjadi lambang kekuatan orang beriman. Dengan sholat, pasukan Islam diajarkan untuk tunduk kepada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah akan memberikan kemenangan atau menjemput predikat mati syahid. Tak hanya memilih pasukan terbaik untuk menjemput kemenangan di medan perang, pasukan Torik bin Ziyad menerapkan strategi perang pilihan. Dalam persoalan perang, Torik membagi pasukannya menjadi 4 kelompok pasukan. Kelompok pertama, pasukan pemanah yang dipimpin oleh Amir dan berada di garda terdepan. Pasukan kedua, pasukan berkuda yang dipimpin oleh Sufyan yang bertugas menggempur musuh dari sayap kiri. Pasukan ketiga, yaitu pasukan pejalan kaki, menyerang dari sayap kanan, dan pasukan terakhir dipimpin oleh Torik sebagai pasukan pendukung ketiga pasukan yang terbentuk. Pembagian pasukan itu terhitung unik sebab panah yang dilepaskan dari busur akan membunuh terlebih dahulu dari pasukan musuh. Memakai pasukan panah di depan adalah kunci yang strategis untuk mengalihkan perhatian musuh hanya terarah kepada satu kelompok pasukan saja. Jika strategi itu berhasil, serangan sayap kanan dan kiri tentu tidak terduga. Apalagi Torik menyiapkan pasukan pendukung yang tak mudah diprediksi oleh lawan. Tidak hanya membagi pasukan, Torik juga menerapkan strategi perang yang terbilang gila untuk ukuran zamannya. Torik meminta kapal perang yang membawa pasukannya dari Afrika ke Andalusia untuk dibakar. Strategi ini dipakai sebab dikhawatirkan kelak kendaraan dan alat perang tersebut jatuh ke tangan musuh. Sambil berdiri di puncak Jabal Torik, panglima perang terbaik Islam ini berpidato lantang. Di belakang kita lautan, di depan kita musuh, dan kita tidak dapat melarikan diri. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita datang ke bumi Andalusia untuk menjemput syahid atau meraih kemenangan. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita mundur, lautan akan menenggelamkan kita. Jika kita maju, musuh telah menanti kita. Kita hanya memiliki senjata. Jika kita tenggelam di laut, nama kita akan tercemar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut rasa gentar di hati musuh. Jika kita maju, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat musuh menjadi takut. Syahid dan surga menunggu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar. Teriak Torik mengobarkan semangat pasukan Islam. Jika ditelusuri mendalam, ada faktor kunci dalam kemenangan perang yang dijalani kaum muslimin. Spiritualitas keimanan yang mendalam. Pasukan Islam meyakini berjihad tak mengenal batasan usia dan waktu perang. Ketika perang menaklukkan Andalusia, pasukan Torik bin Ziyad sedang menjalani puasa Ramadan. Dalam meniupkan semangat berjihad kepada pasukannya, Torik menanamkan kata-kata motivasi. Saya sangat menyukai ketika berpuasa dalam cuaca panas terik. Kita sedang bertempur melawan musuh Islam. Sesungguhnya, lapar dan haus tak menghalangi kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berperang di bulan Ramadan dan mendapat kemenangan. Pesan spiritual itu tak hanya dikumandangkan sekali saja dalam kesempatan lain. Torik mengingatkan pasukannya agar berperang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena amarah, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada musuh. Jika sudah datang waktu sholat, kerjakanlah dan jangan meninggalkannya. Jangan pernah takut mati, sebab kematian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Pendek namun itu mengandung makna dalam meyakinkan. Untuk syahid adalah modal utama menjemput kemenangan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.